ini udah agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Karakter masih bulat karena belum ke-download semua. Assalamualaikum Brody, selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook dan juga playlist Investigafon. Yang mana di video Investigafon kali ini bosen Mi, tapi Mi kita iPhone lagi ya Mi. Tapi iPhone ini memang menurut gue bener-bener cukup menarik. Jadi Hilmi tuh nyokapnya pengen ganti iPhone. Nah iPhone-nya akhirnya mau beli iPhone 11. Dan iPhone yang akan kita investigasi adalah iPhone 11 yang mana ini rilisnya di tahun 2019, betul Neng Hilmi? Di bulan September. Dan Neng Hilmi membelinya dengan harga Rp5.350.000. Bener gak sih? Ya kan kamu yang beli nih. Nah ini dulu pada saat rilis untuk iPhone varian 64GB itu harganya sekitar 12.999.000. Terus yang varian 128GB kalau kita cek dari beberapa laman website itu harganya 14.199.000. Nah ini sebenarnya di Tokopedia tuh bervariasi banget harganya. Nah seperti yang gue bilang kalau misalkan lo pengen ngebeli handphone second itu lo bener-bener harus cek secara detail mulai dari harga, kemudian varian, sampai kondisi fungsi-fungsinya tuh harus lu cek. Karena beberapa kemarin aku ngasih suggestion ke kamu ya Mi, itu ada yang harganya 5 juta gitu ya, 5 juta pas, tapi ada yang nggak bisa partnya, seperti Face ID-nya nggak bisa. Terus kemudian LCD-nya ada notif, kalau udah diganti dan nggak ori gitu loh bro. Jadi memang harus benar-benar detail, jangan terpengaruh sama harga murah gitu bro. Banyak banget seller-seller yang sebenarnya trusted kok, apalagi toko-toko offline rekomendasi Facebook. Juga banyak nih yang ngejual iPhone yang lagi turun harga kayak gini bro. Jadi kalau kita telisik dari harga dulu ke sekarang, itu harganya sekitar penurunannya hampir 6 juta ya Mi. Setengah harganya lebih untuk iPhone 11 varian internal storage 64GB. Gitu bro. Ih lucu banget warnanya ungu kamu belinya. Gokil. Oke, kita akan investigasi seperti biasa bro, ada beberapa tes yang bakal Bewok lakukan. Jadi kita hands on dulu ya sebelum kita masuk beberapa tes. Kita akan buka unit dari device-nya Brody. Ya namanya juga iPhone second ya, jadi banyak banget nih variannya. Seperti misalkan dusnya pasti dia OM, nggak ori karena bukan garansi iBox. Terus kemudian aksesorisnya juga pasti dia akan OM, nggak ada yang garansi, nggak ada yang aksesorisnya ori kalau bukan garansinya iBox gitu bro kalau second. Tapi kalau garansi iBox tuh rata-rata masih mahal banget, harganya masih 6 jutaan untuk yang 64GB. Oke, kita akan bahas dulu dari samping kanan, kiri, atas, dan juga bawah ya bro. Yang mana ini di bagian bawah terdapat grill speaker dan juga ini ada port untuk charging pakai lightning cable dia. Ada, oh udah itu aja ya. Kemudian bergeser lagi ke bagian samping, ini terdapat dua antena sebelah kanan dan juga kiri dan juga ada tombol power on off. Next ke bagian atas kosong nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian bawah, di bagian sampingnya lagi kita cek, ini ada tombol untuk silent tombolnya, kemudian ada antena kanan dan kiri dan ada tombol volume up and down. Kurang lebih seperti itu bagian bawah, atas, kanan dan juga kiri. Kita akan beralih ke bagian belakang bro, yang mana untuk iPhone 11 ini sepertinya lebih banyak pilihan varian warna ketimbang iPhone 11 series yang lainnya. Kalau kita cek dari beberapa laman website ya, untuk warna dari iPhone 11 ini sebenarnya ada putih, kemudian ada warna hitam, ada hijau, ada kuning, ada ungu seperti yang kita beli sekarang nih si Hilmi, dan ada juga warnanya tuh merah kalau kita cek dari website. Gitu bro. Nah, di bagian atas ini sebenarnya iPhone Boba 2 pertama yang berbentuk boba, iPhone 11 series ini. Tapi kalau misalnya lo lihat, konfigurasinya sih masih sama-sama aja. Untuk kameranya 12 megapiksel gitu bro. Bawah dan juga atas. Kemudian ada quad LED flash, yang mana untuk LED flashnya ini dia ada 4 titik gitu loh bro, 1, 2, 3, 4. Nah di bagian sampingnya lagi ini ada mic. Sebenarnya iPhone tuh punya ada 3 mic gitu loh bro. Dia di sini, kemudian di bawah gitu, sama di earpiece tuh ada beberapa juga. Jadi makanya kalau misalkan untuk record audio, baik itu video ataupun lu telepon dan segala macam, itu iPhone memang kualitasnya jauh lebih baik sebenarnya. Gitu. Kita akan beralih ke bagian depan Brody. Ini akan Bewok nyalain dulu ya unit dari device-nya. Sudah nyala nih unit device-nya iPhone 11. Kita akan sedikit bahas masalah layar. Yang mana untuk iPhone 11 ini punya bentang layar seluas 6,1 inci. Tipe layarnya adalah Liquid Retina HD.
Kemudian ada LCD multi touch, ini 61 inci ya bro, diagonal. Kemudian dia punya resolusi 1792 x 828 pixel dengan kerapatan PPI density-nya 326. Rasio kontrasnya juga menurut gue cukup oke, 1400 banding 1 dia. Seperti biasa, untuk ngebahas masalah layar, gue bakal masuk ke bagian setting dulu nih untuk ngecek kira-kira True Tone-nya bisa atau tidak, Brody. Kita akan cek untuk True Tone-nya ini sebenarnya aktif, gue nonaktifin. Tuh, nampak terlihat perbedaannya seperti biasa. Kalau True Tone tuh kita pakai lebih warm gitu, warnanya agak kuning-kuningan. Kalau nggak kita pakai lebih agak kayak biru-biruan gitu loh. Sip, kita bakal masuk ke bagian battery health dan juga kita bakal lihat untuk masalah chipsetnya. Ini battery health-nya 84%, means masih cukup oke menurut gua. Yang jelas untuk handphone second, lu nggak akan benar-benar ngedapetin battery health yang 100% gitu loh bro. Karena pasti akan sudah dipakai. Kalaupun yang 100% mungkin kemungkinan terbesar udah diganti. Atau orangnya nggak pakai-pakai aja gitu handphonenya. Nah ini kalau kita ngomong masalah jeroan, seperti yang kalian tahu, untuk iPhone 11 ini doi makainya Apple Bionic A13. Sedangkan kalau misalkan kita cek di beberapa laman website ya Brody, ini pakai GPU-nya juga Apple GPU 4 core. Kemudian untuk OS-nya sendiri sebenarnya bawaannya adalah iOS 15, tapi pasti akan upgradable banget ke iOS 16. Gitu bro. By the way ngomongin masalah baterai tadi ketinggalan, untuk iPhone 11 ini doi kapasitas baterainya itu 3110 mAh. Dan sebenarnya ini juga sudah support untuk fast charging 18 sama 20 watt. Yang mana bisa ngisi daya itu 50% dalam waktu 30 menit. Gitu bro. Jadi memang kualitas ataupun kapasitas baterai tuh nggak mesti yang harus gede-gede banget awet gitu, enggak, karena memang dipengaruhi sama banyak hal termasuk chipsetnya untuk irit dari baterainya itu sendiri gitu, daya tahan baterai. Oke, kita lanjut bakal ngecek kameranya dulu nih. Nah gue bakal ngeceknya, coba gue akan foto untuk bagian putih gitu, karena seperti yang kita tahu ya bro, di video Marsum kemarin tuh ada beberapa knowledge tambahan terutama dari toko-toko handphone second gitu. Kalau misalkan lo mau ngecek mau ngecek kamera, lo harus cek bagian putihnya gitu supaya nanti akan kelihatan apakah ada dead pixel atau tidak gitu. Nah ini sih so far aman. Apakah ada jamur atau tidak bakal kelihatan tuh kalau lo moto di kondisi yang semuanya tuh putih gitu bro. Overall sih oke nih untuk kameranya, masih aman. Nanti kita bakal coba kasih sampling beberapa hasil fotonya ya Brody, including sama nanti hasil videonya juga bakal gua kasih lihat. Jadi Kak Bewok minta bantuan aku guys. Terus sekarang ini adalah perekaman. Aduh aku takut handphonenya jatuh deh. Kira-kira gimana? Menurut kalian bagus gak? Coba tulis di kolom komentar. Pasti banyak yang nulis bagusan yang in frame dibanding handphonenya. Nah ini adalah hasil perekaman dari kamera belakang iPhone 11 dan Bang Bewok pakai settingan yang HD 60 fps. Menurut kalian gimana? Bagus nggak? Aku majuin, aku deketin. Sekarang gue bakal coba mainin beberapa game ya. Sekalian gue juga bakal ngasih tau ke lo semua kira-kira penurunan baterainya berapa persen juga, apakah panas atau enggak gitu. Ini gue bakal mainin game apa nih? Mobile Legends kali ya? Oke, kita cek-cek dulu ya bro. Ini kondisi baterai awalnya 54%. Oke, sambil kita cek dulu nih. Untuk settingan grafisnya ini gue rata kananin semua. Kemudian refresh rate-nya gue di high, grafiknya juga dia ultra juga bisa ya bro. Sip. Kita pentokin aja semua ke kanan. Nah kalau kita coba cek ya dari skor AnTuTu benchmark, sebenarnya ini cukup mumpuni skornya. Yang mana iPhone 11 ini bisa menghasilkan skor AnTuTu sekitar 419 ribuan. Gitu bro, kalau kita cek di versi yang 7 ya. Kemudian kalau misalkan lo pengen ngecek Geekbench, ini juga skornya lumayan, 13.882. Tapi itu kan di angka di atas kertas ya bro, nanti kita bakal cek apakah performanya masih oke nih buat main game sekelas Mobile Legends. Gue rasa sih harusnya ya smooth aja gitu. Nah ini part yang cukup penting juga sih menurut gue, karena nanti biasanya gue akan merasakan sedikit kehangatan di bagian back covernya ya bro. Pas kita main beberapa menit gitu, biasanya kalau iPhone tuh akan selalu kerasa gitu. Nanti kita bakal cek kira-kira suhunya berapa derajat. Ya, tinggal dikit lagi tuh mati dia. Kabur. Bro, kita ngendep-ngendep aja bro.
Nggak jadi. Tuh dikit lagi mati tuh dia. Maju. Ya gini. Mana dia? Ya! Ketarik gua anjir. Padahal dikit lagi mati. Nah ini baru beberapa menit aja gue udah mulai merasa kehangatan bro. Iya karena gue mainnya mentoknya di ultra memang. Kita paksa aja maksimal nih biar rusak nih handphone. Nah ini kita cek dulu ya bro untuk kondisi baterainya. Tadi kan 54%, ini sudah berkurang 5%. Jadi posisinya 49, padahal sebenarnya itu kita baru main kurang lebih dari 5 menit. Nah ini memang kalau untuk main game, ini terkurasnya agak lumayan bro untuk iPhone. Dan kalau misalkan gue cek di bagian back cover nih ya, kita dapatkan suhu yang menurut gue cukup lumayan panas sih. Sekitar 38-39 derajat Celcius. Sebenarnya kalau kita paksa main setengah jam lebih gitu malah akan lebih parah bro, suhunya bisa 40 derajat ke atas gitu loh. Kurang lebih seperti itu ya kalau kita coba buat main game nih. Bewok rasa cukup dan part yang nggak boleh ketinggalan adalah gua bakal ngecek untuk emailnya. Apakah ini terdaftar di Kemenperin. Gua rasa untuk iPhone second apalagi garansi Inter itu agak jarang banget untuk emailnya terdaftar di Kemenperin. Tapi memang kalau masalah email ya pasti biasanya tiap toko tuh akan selalu memberikan garansi kayak lifetime gitu loh bro. Jadi bisa dipakai kalau misalkan lo ada seumpama diblokir itu masih dapat garansi gitu biasanya. Tapi nggak apa-apa, ini kita coba cek untuk bagian email. www.email.kemenperin.go.id. Gua paste dulu. Sip. Wih, garansi Inter bro. Terdaftar bro. Nah ini sebenarnya untung-untungan ya, ada yang terdaftar nih, email terdaftar di database Kemenperin gitu. Ada beberapa yang terdaftar, ada yang beberapa yang tidak gitu. Berarti kamu get lucky, bestie. Dapat yang emailnya terdaftar Kemenperin, aman. Kalau misalkan nggak terdaftar ya itu, bukannya iPhone yang mati total dan nggak bisa kalian pakai. Sebenarnya bisa, cuman lo nggak bisa pakai jaringan di Indonesia aja. Tapi kalau misalkan lo pakai WiFi, sebenarnya masih bisa gitu bro. Kurang lebih seperti itulah investigafon kita soal iPhone 11. Bagaimana Brody? Next nanti kedepannya mungkin gue akan menginvestigasi handphone mantan flagship Android ya. Kayak misalkan Samsung Galaxy Note 9 misal. Iya nggak sih? Atau mungkin Samsung Galaxy S10 Plus gitu yang harganya itu benar-benar udah turun sekarang. Kalau lo semua setuju, langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mintanya apa, nanti akan dibeliin sama Neng Hilmi. Ini viewersnya Facebook dibeliin handphone apa gimana Mi? Oh enggak gitu. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Buat lo semua yang hobi gaming untuk mainin game NFT, kita punya channel YouTube baru namanya CryptoBook. Jangan lupa di subrek. Bewok pamit, Chop Sky pamit, Hilmi juga pamit. Assalamualaikum.